Halo, selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Halo Foto. Balik lagi di podcast Halo Foto Story. Masih bersama saya Bimo. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang pasti teman-teman sudah tahu lah. Jadi beliau adalah fotografer senior. Beliau juga tokoh dari banyak komunitas fotografi. Beliau juga adalah jago dari banyak lomba-lomba fotografi. Kita jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Mas Priyo Widi. Hai, Ya selamat Mas, pagi. Mas terima kasih sudah datang ke sini karena kita tahu schedule-nya ketat sekali. Gitu. Sok sibuk aja. Dia dibilang sibuk ya Mas. Thank you udah di-invite ke sini. Thank you ya. Mas sudah Keren ini datang ya. jauh-jauh. Ya Mas mungkin langsung saja. Mas ini kan sudah lama sekali berkecimpung di dunia fotografi ya Mas. Nah sebenarnya kita tuh pengen tahu sebenarnya awalnya tuh gimana sih Mas awal mula terjun ke dunia fotografi? Oh, ya awal mulanya kecelakaan. Biasa kan waktu di dunia kerja, kantor itu banyak sekali teman-teman yang hobinya foto gitu kan, ngajakin terus gitu. Cuman aku nggak terlalu tertarik ya. Terus sampai suatu saat aku dipaksa untuk beli kamera melalui kredit kantor aja gitu kan. Nah, cuman angkanya cukup lumayan ya waktu itu sekitar berapa ya? Sekitar 12 jutaan. Gue langsung mikir nih, ini balikinnya gimana nih? Biasa kan hitung-hitungan kan. Karena background pekerjaan kan di industri keuangan. Jadi ya udah, gue mesti gimana cara balikin model kamera itu. Karena cicilan terus dipotong gaji nih kan. Akhirnya mulai tuh setelah dapat kamera belajarnya pun juga autodidak. Lewat YouTube, nanya sana nanya sini gitu. Jadi belas nggak punya mentor ya Mas di awal ya? Belum punya. Sampai ada niatan waktu itu mau ke salah satu sekolah fotografi yang cukup ternama. Udah sampai di depannya nih, tinggal mau bayar. Kok minder ya? Karena pembicaraannya orang-orang yang ada di situ, anak-anak muda itu bicara tentang gear, tentang teknik, tentang alat-alat. Gue jadi langsung minder. Karena harga kameraku ternyata lebih murah dibanding mereka. Padahal kita udah mahal. Jadi gak pede, insecure lah. Akhirnya balik lagi ke jalanan. Motret lagi, sampai akhirnya ketemulah sama temen yang jadi sahabat gue sampai hari ini. Itu belajarlah dari dia. Kayak gitu. Dulu pertama kali pakai kamera apa Mas berarti? Wih, nyebutin brand ya. Gak apa-apa. Oke, pertama dulu aku pakainya Canon. Canon, terus Fuji, hampir semua kamera aku cobain semua. Nikon ya, terus Sony belum pernah nih. Ya gitu sih. Tapi ya so far sih asik semua seperti itu. Oke, jadi awalnya memang belajar sendiri ya Mas berarti karena kepepet belajar. Yes. Ya terus akhirnya tadi motivasinya balikin investasi. Iya itu dia. Itu motivasi terbesar gue. Mas kalau saya lihat dari Instagramnya segala macam ya kan hasil karyanya banyak mengenai human interest. Oh iya. Nah apakah memang passionnya di sana atau gimana ceritanya? Sebenarnya awalnya kayak street ya, street karena itu yang paling murah ceritanya kan. Moto di mana aja bisa gitu. Objeknya orang. Nah karena objeknya orang, aku tertarik nih sama ekspresi orang, kemudian aktivitas orang tersebut. Lama-lama, wah ini asik gitu loh. Coba mendalami lagi ke human interest, kemudian dengan genre-genre yang lain. Ternyata di combine itu keren banget. Iya. Seperti itu. Jadi awalnya begitu. Lebih realistis juga ya. Lebih realistis. Sesuatu hal yang kita lihat setiap hari begitu ya. Yes. Ya karena peralatannya juga nggak terlalu mahal-mahal kan waktu itu. Iya. Itu. Ya. Nah Mas kembali ke tadi cerita di awal. Mas kan awalnya kerja di perusahaan financing gitu ya. Dan yang saya tahu juga udah menduduki posisi-posisi yang cukup penting lah di perusahaan itu. Nah itu titik baliknya gimana tuh Mas? Kok nekat banget ninggalin semua yang udah settle gitu ya ke sesuatu yang belum pasti kan begitu. Sebenarnya sih nggak terlalu meninggalkan juga, masih bolak-balik aja. Jadi memang sempat di salah satu multi finance itu posisinya waktu itu berkarir sampai di level GM. Kemudian ditarik ke ini pemerintah OJK. OJK itu saya jadi GM juga untuk industri tertentu. Kemudian muter-muter ke fintech segala macam. Terus kok kayaknya dunia foto nggak bisa gue tinggalin. Akhirnya itu jalan bareng aja. Jalan bareng sampai hari ini. Sekarang berarti masih paralel dua-duanya berarti? Paralel dua-duanya. Tapi lebih enak sih. Tapi di perusahaannya juga berkaitan dengan fotografi atau beneran beda? Ada yang megang bisnis, ada yang juga konten kreator. Jadi lebih banyak ngedesain sekarang. Nah, kalau boleh milih ya megang yang
kreatornya aja. Iya, iya. Passion kan. Waktu lebih fleksibel juga. Lebih Mas. fleksibel Iya, ya. Passion juga kan, lebih Nah, asik. Mas, ini mungkin untuk teman-teman yang masih hybrid nih ya, jadi masih kerja kantoran juga, tapi juga udah mulai nyambi jadi fotografer segala macam. Mas, tanda-tandanya apa sih, Mas? Udah kita tinggalin ini kerjaan, kita fokus fotografi. Kalau bisa kasih clue gitu, tanda-tandanya apa sih? Tanda-tandanya kalau satu ya, teman di kantor udah julid tuh. Jadi parameternya orang lain. Dimusuhin sama atasan. Nah, itu udah mulai siap-siap tuh, kita cari pekerjaan lain. Nah, tiba-tiba di hobi kita ini ngasilin duit. Mungkin menang lomba atau ada orderan, mutuin gua dong, dikasih berapa duit gitu kan. Nah, itu udah mulai tanda-tanda tuh. Mulai tergoda iman kita. Ya, karena kadang-kadang tidak mudah ya, Mas, buat kita kalau meninggalkan sesuatu yang udah fix gitu ya. Betul. Ada gaji bulanan yang cukup, terus tiba-tiba kita harus tinggalkan itu untuk sesuatu yang mulai dari nol gitu. Iya, dan belum tentu kan. Dan belum tentu lebih baik gitu kan. Banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Tapi ya again bahwa dimanapun ya kita coba produktif, coba hiduplah dari apapun yang ada. Memang lebih nikmat kalau kerjakan sesuatu yang kita ada passion di situ. Cuma kan kadang-kadang beli susu anak nggak bisa pakai passion. Iya, passion tidak sebanding lurus dengan income. Kadang-kadang enggak. Kadang banyakkan keluarnya. Oke.